Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Zat yang telah memberikan kepada kita semua nikmat. Senantiasa mensyukur nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Karena dengan bersyukurlah kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan taslim kita haturkan senantiasa kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan kita semuanya yang senantiasa meniti jejak baginda Rasulullah hingga datangnya hari kiamat nanti. Para jamaah Masjid Al-Hidayah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk kepada pasal yang ke-11, yaitu berkaitan dengan fi adabis safar. Adab-adab ketika kita bersafar atau berpergian jauh. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Minhajul Muslim menyebutkan bahwasanya seorang muslim memandang bahwasanya safar atau berpergian jauh itu merupakan min lawazimi hayatihi, merupakan tuntutan hidup kita, dan juga merupakan kebutuhan yang mana setiap kita, setiap manusia tidak akan pernah bisa terpisahkan dari yang namanya safar. Jadi setiap manusia pasti senantiasa membutuhkan yang namanya bersafar, berpergian jauh. Idil hajju wal umratu wal ghazwu wa talabul ilmi wat tijaratu wa ziyaratul ikhwani wa hiya kulluha ma baina fariidatin wa wajibin. Karena yang namanya ibadah haji, yang namanya ibadah umrah, yang namanya berperang, yang namanya menuntut ilmu, kemudian berniaga atau mungkin berjualan, dan juga berkunjung kepada saudara-saudara kita, kesemuanya mewajibkan kepada kita, mengharuskan kepada kita untuk melakukan yang namanya safar. Kalau seseorang ingin menunaikan ibadah haji, ingin menunaikan ibadah umrah, maka harus bersafar. Terlebih kita adalah kaum muslimin yang tinggalnya jauh dari kota Madinah, jauh dari kota Makkah. Maka apabila kita ingin melaksanakan salah satu ibadah ini, baik ibadah haji atau umrah, maka pasti kita akan melakukan safar, melakukan perjalanan jauh. Bahkan mungkin ada di antara kita yang kemudian keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membela kaum muslimin yang sedang ditindas. Ini juga perlu untuk yang namanya safar. Bahkan tidak sedikit kita lihat juga ada mungkin dari saudara-saudara kita, mungkin anak-anak kita yang mereka melakukan safar, perjalanan jauh hanya untuk menuntut ilmu. Mungkin ada di antara kita pun yang kemudian keluar dari rumah kita bersafar
untuk menuntut ilmu. Seperti beberapa saudara kita ini juga mereka keluar dari rumah mereka menuju ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu. Ini pun yang disebut juga dengan safar. Wa tijarah, dan juga ada sebagian kaum muslimin yang meninggalkan rumah mereka demi untuk melakukan tijarah, perdagangan atau perniagaan. Kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum baginda Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi sudah beberapa kali melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju kota Yaman, menuju kota Syam, demi untuk melakukan tijarah, perdagangan atau perniagaan bersama dengan pamannya Abu Thalib. Atau mungkin ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pembantu Khadijah radhiyallahu anha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pun ini disebut juga dengan safar, yaitu perjalanan jauh. Dan juga kadang kita melakukan safar untuk apa? Ziyaratu al-ikhwan, untuk mengunjungi saudara-saudara kita. Mungkin ada saudara kita yang luarnya bertempat tinggal di luar Yogyakarta, sehingga kadang kita harus mengunjungi mereka setahun sekali atau mungkin 1 bulan sekali, atau mungkin bahkan ada di antara kita yang bersafar ya karena tujuan untuk pekerjaan. Ada mungkin dari saudara kita yang harus mungkin pergi ke Jakarta, pergi ke Surabaya, atau mungkin ke Sumatera bertujuan untuk tugas kantor atau lain sebagainya, dan ini pun membutuhkan yang namanya safar. Maka dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya safar merupakan lawazim hayatihi, merupakan tuntutan yang mau tidak mau pasti kita akan melakukan yang namanya perjalanan tersebut. Wa hiya kulluha ma baina faridatin wa wajibin, dan kesemuanya ini semuanya antara kewajiban dan keharusan. La budda laha min rihlatin wa safarin, yang mengharuskan kita untuk melakukan suatu perjalanan jauh. Wa min huna, maka oleh karena itu kanat inayatus syari' bis safari wa ahkamihi wa adabihi inayatan la tunkaru. Maka oleh karena itu syariat kita, yaitu agama Islam, senantiasa memperhatikan berkaitan dengan hukum safar ini, baik nanti berkaitan dengan hukum-hukumnya, berkaitan dengan adab-adabnya, yang mana kesemua ini tidak bisa kita pungkiri. Bahkan saking mulianya agama Islam ini, sampai perkara safar pun di sana ada adab-adabnya. Islam mengatur dengan detail bagaimana tata cara seorang muslim ketika ingin bersafar atau berpergian jauh. Wa kana 'alal muslim as-salih an yata'allama, sehingga seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya mempelajari adab-adab tersebut. Hendaknya setiap seorang muslim mempelajari hukum-hukum yang ada di safar tersebut. Wa ya'mala 'ala tanfidhiha wa tatbiqiha, kemudian kita berusaha untuk menjalankan dan merealisasikan adab-adab dan hukum-hukum yang telah agama Islam tetapkan kepada kaum muslimin. Para jamaah Masjid Al-Hidayah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan safar. Jadi safar itu adalah sesuatu yang kita sampaikan ya, sesuatu yang harus kita lakukan. Ada sebagian kaum muslimin yang bahkan setiap minggunya itu harus bersafar, meninggalkan rumah mereka. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala banyak menuliskan bait-bait syair berkaitan dengan fadilah, dengan keutamaan bersafar ini. Maka di antara syair yang beliau tuliskan kepada kita semuanya adalah syair yang berbunyi, safir tajid 'iwadan 'amman tufariquhu wansab fa inna ladidal 'aishi fin nasabi. Di dalam syair ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, safir, bersafarlah kalian atau berpergilah kalian. Jadi kita ini disuruh untuk bersafar. Bahkan kalau kita lihat sejarah para salafun saleh, sejarah para pendahulu kita itu, mereka bahkan sampai melakukan salah satu perjalanan hanya untuk menerima satu hadis dari seorang syekh. Mereka bahkan ada yang pergi dari kota Madinah menuju kota Baghdad yang ada di Irak hanya untuk mendengarkan satu hadis, hanya untuk mendapatkan satu sanad hadis.
Ada dari mereka yang kemudian juga pergi dari Irak kemudian ke Mesir juga dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Yang mana pada saat itu pun ya belum kita dapati ada yang namanya kendaraan seperti saat ini. Tidak ada pesawat ya, tidak ada mobil, tidak ada motor. Yang mereka gunakan adalah onta-onta atau mungkin keledai, kemudian mungkin ada kuda, dan mungkin ada di antara mereka pun yang kadang melakukan perjalanan harus dengan berjalan kaki. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan safir tajid iwadon, bersafarlah kalian, berpergianlah kalian, karena insya Allah dengan berpergian tadi kita akan mendapatkan ganti. Kita akan mendapatkan ganti amman tufarikuhu, dari orang-orang yang kita tinggalkan. Ketika kita berani meninggalkan keluarga kita, sanak famili kita yang ada di desa untuk pergi ke kota misalnya, maka insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan temukan kita dengan orang-orang yang lainnya yang mungkin kelak akan menjadi sahabat kita, yang mungkin akan menjadi partner kita. Bahkan ada di antara mereka mungkin ada yang menjadi, kalau kita laki-laki, yang menjadi istri kita, kalau kita perempuan mungkin akan menjadi suami kita. Ini di antara manfaat dari kita berpergian. Safir tajid iwadon amman tufarikuhu. Bahkan ada mungkin di antara kita yang mendapatkan saudara lebih baik daripada saudara-saudara yang kita miliki di tempat kita bertinggal. Bahkan kita akan mendapatkan pelayanan dari saudara-saudara yang kita temui di mana tempat kita berada lebih baik daripada pelayanan daripada saudara-saudara yang kita miliki. Wansab fa innal ladidal 'aishi fin nasabi. Dan bekerjalah dan bersusah payahlah, karena sesungguhnya nikmatnya kehidupan itu baru dapat kita rasakan setelah kita berletih-letih, setelah kita bersusah payah. Mungkin seseorang yang merantau, meninggalkan tempat di mana dia dilahirkan, menuju kota-kota, menuju tempat-tempat yang jauh dari keluarganya, kemudian mereka memulai usaha yang baru, akan dapat merasakan bagaimana nikmatnya hidup setelah mereka bersusah payah. Berbeda dengan orang yang dari lahir langsung kaya. Maka ini berbeda dengan orang-orang yang berjuang dari pertama, dari titik nol hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan berupa kesuksesan dalam hidupnya. Ada yang kemudian menjadi bos di suatu perusahaan, atau mungkin ada yang kemudian menjadi dosen, ada yang kemudian menjadi seorang dai dan lain sebagainya. Maka kata Imam Syafi'i, wansab fa innal ladidal 'aishi fin nasabi. Dan bekerjalah, karena sesungguhnya nikmatnya kehidupan itu baru terasa kalau kita sudah berletih-letih. Mungkin orang-orang yang berada di rumah kita seperti istri kita, ibu kita, itu akan dapat merasakan bagaimana nikmatnya sayur yang mereka berbuat setelah mereka bersusah payah. Mereka berjam-jam di dapur, bahkan ada yang mungkin sampai keletihan, ada yang sampai berkeringat, tetapi mendapatkan hasil yang luar biasa setelah bersusah payah. Bahkan dengan kita pun sama. Kita mungkin ada di antara kita yang sudah bersusah payah, banting tulang, bahkan ada yang sampai bangkrut mungkin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesuksesan, dan kesuksesan tersebut akan sangat dapat kita nikmati setelah kita merasakan yang namanya susah payah. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan syairnya, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Sungguh saya melihat bahwasanya air yang tergenang, air yang tidak mengalir, itu akan dapat merusak kandungan air tersebut. Jadi kalau kita punya kolam, kolamnya tidak mengalir, tidak ada genangan air, atau mungkin tidak ada alat yang dapat memutarbalikkan airnya, maka insya Allah air tersebut lambat demi lambat, lama kelamaan akan menjadi rusak. Baik yang rusak adalah warnanya, baik yang rusak adalah baunya, atau mungkin rasanya. Maka beliau mengatakan, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsidhu. Sungguh aku melihat air yang tergenang itu akan dapat merusak kandungan air tersebut. Artinya di sini apa? Orang yang hanya tinggal di situ saja, tidak mau pindah kemana-mana, tidak mau mencari pengalaman, makanya sudah pengalamannya di situ saja. Dia tidak akan bisa melihat bagaimana indahnya dunia ini. Dia mungkin tidak akan dapat merasakan bagaimana indahnya bersaudara dengan orang-orang yang lainnya. Mungkin dia tidak akan mendapatkan bagaimana tata krama,
Mereka tidak akan mendapatkan bagaimana tradisi suku-suku yang lainnya yang ada di beberapa kota di luar sana. Tetapi ketika kita berani untuk kemudian keluar dari rumah kita pergi dari satu suku ke suku yang lainnya, kita pergi dari satu provinsi ke provinsi yang lainnya, kita akan dapatkan berbagai macam etika. Kita akan belajar dari mereka adab-adab. Ya mungkin adab yang mereka lakukan berbeda dengan adab kita. Insala taba wa in lam yajri lam yatib. Yang namanya air, kata Imam Syafi'i, apabila dia mengalir, dia akan menjadi tauba, menjadi baik. Wa in lam yajri lam yatib. Sedangkan air kalau dia tidak mengalir, maka dia akan rusak, akan busuk baunya. Wal usudu laula firaqul ghabi maftarasat. Dan seekor singa, seandainya singa tersebut tidak keluar dari kandangnya, tidak keluar dari sarangnya, maftarasat, sungguh singa tidak akan dapat menerkam mangsa-mangsa mereka. Kalau singanya duduk saja, tidur saja di tempat di mana dia berada di sarangnya, dia tidak akan bisa mendapatkan makanan. Tidak akan ada kemudian hewan yang datang memberikan kepada singa, malah bahkan nanti yang dimakan dia. Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan, dan seekor singa pun tidak akan dapat memakan santap dan tidak akan dapat menerkam mangsanya kalau mereka tidak mau meninggalkan tempat di mana mereka berada, tidak mau keluar dari sarangnya. Wassahmu laula firaqul qausi lam yusib. Begitu pula yang namanya panah itu, kalau tidak kita lepaskan, tidak akan dapat menembak atau mengenai sasarannya. Maka Imam Syafi'i di sini menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan yang namanya perjalanan. Baik safarnya tersebut adalah untuk menuntut ilmu, untuk bekerja, untuk beribadah, atau untuk hal-hal yang lainnya. Dan di dalam syair yang lainnya Imam Syafi'i juga rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya di dalam bersafar itu akan ada 5 manfaat yang akan kita dapatkan. Di mana Imam Syafi'i mengatakan, safir, bersafarlah, berpergianlah, fa fis safari khamsu fawaidi. Karena sesungguhnya di dalam bersafar itu akan ada 5 manfaat, akan ada 5 keberuntungan yang akan kita dapatkan. Beliau katakan yang pertama, tafarruju hammin, waqtisabu ma'isyatin, wa ilmun, wa adabun, wa suhbatu majidin. Yang pertama beliau katakan di antara faedah dari kita bersafar adalah tafarruju hammin. Insyaallah kita akan dapat menghilangkan kesusahan kita. Maka beberapa banyak orang yang kemudian melakukan sebuah rihlah, melakukan sebuah liburan. Untuk apa? Ya untuk refreshing. Karena mengapa? Ternyata dengan refreshing tersebut kita akan mendapatkan biasanya ide-ide baru. Mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, yang mana kalau kita hanya duduk manis saja di tempat kita bekerja, kita tidak akan mendapatkan ide-ide tersebut. Bahkan misalnya kita butuh untuk pergi ke gunung supaya kita dapat ide yang bagus di sana. Atau mungkin kadang kita harus pergi ke lautan untuk mendapatkan ide-ide yang bagus juga. Bahkan kita pun kadang perlu untuk berpergian menuju kota-kota yang lainnya agar kita mendapatkan sesuatu yang baru. Atau mungkin hanya untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan yang kita miliki. Ini diantara faedah yang pertama, tafarruju hammin, yaitu menghilangkan kesusahan. Yang kedua beliau katakan diantara faedah dari kita bersafar, waqtisabu ma'isyatin, kita mendapatkan penghidupan, kita mendapatkan nafkah. Berapa banyak orang yang mungkin di desanya tidak mendapatkan pekerjaan, setelah mereka berpindah ke kota, setelah mereka berpindah ke kota yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian bukakan rezeki oleh mereka. Berapa banyak saudara kita yang merantau dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke Kalimantan, kemudian mereka menjadi orang-orang yang sukses. Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada mereka pintu-pintu rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Maka ini diantara bentuk faedah dari bersafar, yaitu apa? Waqtisabu ma'isyatin. Kemudian diantara faedah yang ketiga, wa iktisabu ilmin, kita akan mendapatkan ilmu. Kita akan mendapatkan ilmu. Seperti tadi kita sampaikan, berapa banyak para ulama di zaman dahulu yang rela melakukan perjalanan berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan berhari-hari hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk mendapatkan ilmu.
Dan berapa banyak pula mahasiswa-mahasiswa yang rela pergi dari kota mereka, meninggalkan kota mereka, pergi dari satu negara ke negara yang lainnya untuk menuntut ilmu. Berapa banyak mahasiswa Indonesia yang kemudian pergi ke Saudi Arabia, ke Madinah, kemudian ke Mekah, ke Sudan, ke Mesir. Semua mereka bertujuan untuk menuntut ilmu. Dan kata Imam Syafi'i, di antara faedah dari kita melakukan safar adalah insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian faedah yang keempat, waqtisabu adabin. Dengan bersafar kita akan mempelajari dan mendapatkan etika ataupun tata krama. Kita akan diajarkan bagaimana tata krama orang-orang Jawa ketika bertemu dengan saudaranya di jalan. Kita akan diajarkan bagaimana tata krama orang-orang Sulawesi ketika bertemu dengan saudaranya dan lain sebagainya. Dan itu tidak akan kita dapatkan kalau kita hanya berdiam diri di rumah kita. Yang tahu ya bagaimana adab bertemu dengan saudara kita kalau kita bersuku Jawa dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bersafar, maka kita akan mendapatkan berbagai macam adab, berbagai macam tradisi, berbagai macam tata krama yang itu mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Dan kemudian yang terakhir di antara faedah dari kita bersafar adalah suhbatu majidin. Kita akan mendapatkan teman-teman yang mulia, teman-teman yang dapat menasihati kita ketika kita mungkin lupa, yang mungkin ketika kita lalai, yang mungkin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bersafar kita akan mendapatkan teman-teman yang baik, atau mungkin juga kita akan mendapatkan teman-teman yang tidak baik. Maka kitalah yang dapat menentukan hal-hal tersebut. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Islam sangat begitu memperhatikan bagaimana dan adab-adab tentang bersafar itu sendiri. Di dalam kitab ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala menyebutkan hukum-hukum yang hendaknya diperhatikan dan dipelajari oleh orang-orang yang ingin bersafar. Amma al-ahkamu fahiya, sedangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan safar, yang pertama adalah qasrus salati ar-ruba'iyyati fa yusalliha rak'ataini faqat ila al-maghriba fa innahu yusalliha thalathan. Di antara hukum yang pertama yang hendaknya diketahui oleh orang yang bersafar, bahwasanya mereka diperbolehkan untuk mengqasar salat yang jumlahnya 4 rakaat. Jadi kita diperbolehkan yang pertama untuk mengqasar salat. Qasar itu adalah seseorang melakukan salat duhur, salat asar, salat isya yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini namanya qasar. Jadi meringkas salat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, 2 rakaat. Sedangkan kalau subuh karena jumlahnya sudah 2 tidak perlu untuk diqasar lagi. Tidak kemudian menjadi 1 rakaat, tidak. Begitu juga dengan maghrib, tidak bisa diqasar karena jumlahnya ganjil 3. Maka solat-solat yang dapat diqasar adalah solat yang pertama duhur, kemudian ada solat asar dan solat isya. Orang-orang yang bersafar, orang-orang yang berpergian, maka mereka diperbolehkan untuk melakukan yang namanya qasrus salat. Kemudian mereka mengerjakan salat tersebut rak'ataini faqat. 2 rakaat saja. Ilal maghrib, kecuali maghrib, fa innahu yusalliha, maka dia harus melakukan salat maghrib sebanyak 3 kali. Wa yabda'u al-qasra min mughadaratihi al-balad, dan seseorang yang bersafar memulai mengqasar salatnya bermula dari pertama kali dia meninggalkan tempat di mana dia berada. Alladzi yaskunuhu ila an yauda ilaihi, di mana dia berada sampai kemudian dia nanti kembali lagi ke tempat di mana dia berasal. Ini diantara adab yang hendaknya kita perhatikan ketika kita ingin bersafar, yaitu apa? Kita diperbolehkan untuk mengqasar salat, dan ini termasuk rukhsah, termasuk keringanan yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tidak tahu tentang rukhsah ini, tentang keringanan ini, ya mungkin mereka akan tetap melakukan salat yang jumlahnya rubaiyah 4 rakaat dengan apa? Dengan secara sempurna. Padahal ya mungkin ada di antara kita yang mungkin tergesa-gesa, takut tertinggal kereta, atau mungkin takut tertinggal pesawat.
Kalau orang-orang yang tahu tentang hukum bagaimana safar yang disunnahkan Nabi, bagaimana safar yang dicontohkan Nabi, maka mereka sudah cukup sholat 2 rakaat. Sehingga apa? Mereka bisa menggunakan sisa waktunya untuk kepentingan yang sedang mereka ingin kerjakan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas berkaitan dengan hukum qashar ini, para ulama ya berbeda pendapat. Pendapat yang pertama berkaitan dengan hukum qashar adalah al-qasru rukhsatun. Jadi safar itu merupakan rukhsah, merupakan keringanan. Kalau rukhsah, maka apa? Hukum dari kita mengqashar salat adalah jaizun, yaitu diperbolehkan. Jadi kita boleh mengqashar salat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan ini merupakan pendapat madhab al-jumhur, mayoritas para ulama. Di antara mereka adalah Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, dan juga Imam Asy-Syafi'i. Ketiga imam ini mengatakan bahwasanya mengqashar salat ketika bersafar hukumnya diperbolehkan. Bahkan mereka mengatakan di antara hukum safar, mengqashar salat ketika safar itu merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian mereka ya, berbeda pendapat berkaitan dengan halil qasru afdal awil itmamu afdal. Mereka bersepakat bahwasanya qashar ketika kita bersafar hukumnya adalah diperbolehkan. Lalu mereka berbeda pendapat apakah yang lebih afdal itu adalah dengan cara mengqashar, atau yang lebih afdal adalah dengan cara menyempurnakan salat. Atau yang ketiga, bahwasanya mengqashar itu adalah pilihan. Artinya kita diberikan pilihan apakah kita boleh mengqashar atau tidak mengqasharnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya qashar ketika kita bersafar itu hukumnya adalah wajib. Dan ini adalah pendapat madhab al-Zahiriyah dengan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian mereka berpendapat halil itmamu tubtilu amla. Apakah kalau seseorang menyempurnakan sholatnya ketika bersafar, artinya sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat, apakah sholatnya batal? Karena menganggap apa? Safar. Kemudian kita mengqashar sholat ketika safar itu hukumnya wajib. Jadi cukup sholat 2 rakaat. Nah, pertanyaannya adalah perbedaan pendapat di karangan yang membolehkan atau yang mewajibkan ini. Kalau seandainya seseorang menyempurnakan sholat yang menjadi 4 rakaat, apakah sholatnya batal ataupun tidak? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara pendapat-pendapat ini ya kebanyakan mayoritas ulama mengambil pendapat yang pertama tadi, bahwasanya hukum qashar ketika kita berpergian, ketika kita bersafar adalah jaizun, yaitu diperbolehkan. Hukumnya sunnah muakkadah. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah." Maka tidak mengapa kalian melakukan yang namanya qasrus salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaisa 'alaikum junahun. Maka secara jelas ayat ini mengatakan tidak mengapa, artinya tidak mengapa ya boleh kita mengqashar salat ataupun tidak mengqashar salat. Kemudian di antara dalil yang lainnya yang dipakai oleh orang-orang yang membolehkan qasrus salat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sabda tersebut mengatakan bahwasanya safar, qashar ketika bersafar itu merupakan sedekah. Merupakan sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum." Jadi qashar ketika safar itu merupakan bentuk sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada umatnya, "Faqbalu shadaqatahu." Maka terimalah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang namanya sedekah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang disunnahkan. Sedekah itu bukan zakat, sehingga apa? Sedekah itu ya sunnah. Seseorang boleh bersedekah, boleh juga tidak. Maka kalau qashar itu merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita mengambil rukhsah tersebut, pun juga kita boleh untuk tidak mengambil rukhsah tersebut. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, faqbalu. Tetapi kalau kalian bisa menerima sedekah Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah. Artinya kalau kita bisa mengqashar salat ketika bersafar, sudah kita
qasar saja salatnya dan tidak perlu untuk disempurnakan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan ketika kita bersafar adalah apakah qasar yang kita lakukan ketika kita bersafar itu memiliki batas-batas tertentu atau tidak ada batasannya. Artinya apakah harus melewati 100 km dari rumah kita? Apakah mungkin harus melewati 1 malam perjalanan atau lain sebagainya? Maka para jumhur ulama mengatakan bahwasanya safar yang diperbolehkan untuk mengqasar salat itu tidak ada batasan-batasan tertentu. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan boleh kita mengqasar salat apabila telah melewati perjalanan 85 km, seperti misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tetapi jumhur mengatakan safar yang diperbolehkan kita untuk mengqasar salat adalah safar yang tidak ada batasannya. Maka dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada tradisi di mana kita berada. Kalau orang Jogja mengatakan bahwasanya perginya kita ke Surabaya itu adalah safar, ya sudah, berarti itu termasuk safar. Tetapi kalau orang Jogja mengatakan perginya kita ke Surabaya bukan termasuk safar, bukan termasuk berpergian, ya sudah, berarti bukan termasuk safar. Bahkan ada di antara kaum muslimin yang dari Magelang ke Jogja saja itu termasuk safar. Karena apa ya? Magelang Jawa Tengah, Jogja sudah berbeda provinsinya. Maka itu juga termasuk bentuk di mana kita diperbolehkan untuk mengqasar salat kita. Ya, tetapi kalau kita misalnya tinggalnya di Salaman, kemudian kita pengen pergi ke Tempel, ya tidak perlu diqasar. Karena mengapa? Tempel dengan Salaman ya mungkin hanya berapa menit saja. Maka kita sebagai seorang muslim sudah bisa mengukur kira-kira ketika saya pergi ke sini ini termasuk safar atau bukan. Jadi Islam mengembalikan kepada kita kepada urfnya, kepada tradisi di mana kita tinggal. Ya kalau dari sini ke Surabaya ya pastinya sudah dikatakan sebagai safar. Dari sini ya mungkin ke Jakarta juga termasuk safar. Maka kita diperbolehkan untuk mengqasar salat. Tidak harus kemudian lewat 85 km. Tidak harus. Maka tetap dikembalikan kepada tradisi di mana tempat kita berada. Al-muhim, kata ulama, mayutlaqu alaihi musammas safar. Sehingga dikembalikan kepada tempat di mana kita berada. Kalau tempat di mana kita berada mengatakan bahwa saya dari sini ke situ adalah safar, maka sudah kita boleh melakukan hukum-hukum yang diperbolehkan ketika kita bersafar. Seperti misalnya mengqasar, menjama', tidak berpuasa ketika puasa Ramadan dan lain sebagainya. Sawa'un kana qasiran aw tawilan. Baik safar di mana kita lakukan tersebut temponya adalah pendek atau mungkin temponya misalnya lama. Baik kita bersafar 1 hari atau mungkin 2 minggu atau mungkin lebih dari 2 minggu. Jadi boleh misalnya kita pergi ke Jakarta, sore sudah lagi pulang ke Jogja, boleh kita untuk mengqasar salatnya. Jadi tidak harus kemudian kalau kita mengqasar salat kita harus berpergian selama 1 minggu, tidak ada. Jadi tidak ada keharusan sama sekali ketika kita ingin mengqasar salat ketika bersafar. Faraja'a ila ma yu'rafu bihin nas, sehingga dikembalikan kepada tradisi yang diketahui oleh masyarakat setempat. Wa ya'taduna ma yu'addu bihi fil 'urfi safaran. Ini dikembalikan kepada tempat di mana kita berada. Kemudian di sini yang perlu kita perhatikan, apakah safar yang kita boleh mengqasar salat adalah safar-safar yang diperuntukkan khusus untuk ketaatan atau untuk hal-hal yang mubah dan bukan safar yang mengandung keharaman. Maka para ulama bersepakat bahwasanya safar yang boleh kita mengqasar adalah safar apabila tujuannya yang pertama adalah berisi bentuk ketaatan. Seperti safarnya kita ke Makkah untuk haji, safarnya kita dari Indonesia ke Madinah untuk berziarah ke Masjid Nabawi, itu juga diperbolehkan. Karena apa? Safarnya kita bentuk ketaatan. Tapi kalau seseorang berpergian jauh, bersafar untuk melakukan salah satu kemaksiatan, misalnya dari Jogja pergi ke Surabaya untuk melihat konser, maka ini tidak diperbolehkan untuk mengqasar salat. Karena tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tujuannya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Tujuannya dari Jogja misalnya ke Sumatera untuk apa? Menziarahi tempat-tempat, misalnya apa ya?
untuk menyembah berhala, untuk menyembah kuburan dan lain sebagainya, maka ini juga tidak diperbolehkan untuk mengqashar. Sehingga para ulama mengatakan safar yang diperbolehkan untuk kita mengqashar salat adalah safar-safar yang berisi bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau safar yang tidak mengandung kemaksiatan dan dosa. Berapa banyak kaum muslimin yang rela berpergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk melihat konser artis-artis yang mereka idolakan, naudzubillah. Maka mereka tidak diperbolehkan untuk mengqashar salat sama sekali. Safarnya sudah berdosa, dan ibadah-ibadah yang mereka lakukan juga bisa jadi mengandung unsur yang dilarang oleh agama Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini hal juga yang perlu kita perhatikan adalah apakah boleh seseorang yang bersafar kemudian sholat bersama dengan orang-orang yang tidak bersafar? Pastinya boleh. Akan tetapi ketika kita sebagai orang yang bersafar kemudian ikut berjamaah bersama dengan orang-orang yang tidak bersafar, kalau sholatnya 4 rakaat ya kita harus mengikutinya. Tidak boleh kemudian imamnya sholat 4 rakaat kemudian kita sholatnya 2 rakaat. Karena apa? Karena saya bersafar, ya sudah, ketika rakaat kedua saya tak diam saja menunggu imam sampai selesai. Maka ini juga pemahaman yang salah. Ketika kita bersafar, meskipun diperbolehkan untuk mengqashar salat, ketika kita bermakmum dengan orang-orang yang mukim, tetap kita sempurnakan salat kita. Atau mungkin kita menjadi imam. Kalau kita menjadi imam ya sudah, kita boleh qashar salatnya. Sedangkan orang yang tidak bersafar tidak boleh kemudian, karena yang menjadi imam qashar, saya tak qashar juga, tidak. Jadi kalau kita tidak berpergian, bermakmum kepada orang yang berpergian, yang mana mereka mengqashar salatnya, maka tetap ketika imam telah selesai dari 2 rakaat, kita lanjutkan, kemudian kita berdiri untuk menunaikan 2 rakaat yang tersisa. Maka banyak sekali hukum-hukum yang layak untuk kita pelajari berkaitan dengan qashar ketika kita bersafar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan adab-adab ketika kita bersafar atau berpergian jauh. Para jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih barokahnya majelis kita, marilah kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.